Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dewan juri yang terhormat, perkenalkan nama saya Miftahul Syiadah, berasal dari SMA Negeri 2 Harau Boarding School. Baik, mosi debat kita pada hari ini, perkembangan teknologi berdampak buruk terhadap kehidupan sosial remaja. Sebelum saya menyampaikan argumen lebih dalam, izinkan saya mengulas apa itu dampak buruk. Dampak buruk atau yang biasa kita kenal dampak negatif ialah pengaruh yang membuat individu jatuh atau down. Di sini, perkembangan teknologi berdampak buruk terhadap kehidupan sosial remaja. Tentunya sangat banyak kita temukan dampak buruk dari teknologi. Dengan teknologi, kita bisa keliling dunia. Seperti kita ingin tahu bagaimana keadaan negara lain, kita tidak perlu lagi datang ke daerah tersebut. Tapi kita hanya perlu membuka internet dan men-searchingnya di sana. Internet sendiri adalah salah satu kemajuan dari teknologi. Teknologi internet ialah jaringan komputer yang digunakan untuk mencari informasi yang ingin kita ketahui. Di era sekarang, banyak orang yang menyalahgunakan internet, seperti membuka situs porno. Hal ini umumnya dilakukan oleh remaja di bawah umur. Mereka tidak hanya melihat, tapi mereka mempraktekkan apa yang mereka lihat. Baru-baru ini, terjadi kasus bocah berumur 11 tahun menjadi korban pembunuhan temannya. Kronologinya, dua bocah berumur 14 dan 17 tahun ini yang tergiur situs ilegal tentang penjualan organ, mereka membunuh temannya. Karena tidak tahu bagaimana cara mengambil organnya, mereka hanya membunuh dan membuang mayat temannya ke kolong jembatan. Kasus seperti ini tidak seharusnya dilakukan oleh anak di bawah umur. Pengaruh teknologi lah yang membuat mereka melakukannya. Kasus selanjutnya datang dari seorang gadis, yaitu gadis yang memiliki kekasih jarak jauh atau yang biasa kita kenal dengan virtual. Gadis ini rela mengirim video dan foto bugilnya kepada kekasihnya tersebut. Ini juga dipengaruhi oleh teknologi yang meluncang. Begitu banyak pengaruh buruk yang terjadi akibat kita yang tidak mahir memanfaatkan teknologi. Tidak hanya dua kasus tersebut, dampak lain yang terjadi seperti kehilangan kemampuan berinteraksi yang membuat anak akan berdiam diri dan mengurung diri di rumah. Yang kedua, kecanduan pornografi. Yang ketiga, menurunnya prestasi belajar yang membuat anak bangsa tidak haus akan ilmu yang sangat berguna. Yang keempat, kecanduan bermain game yang berakibat anak tidak lagi mendengarkan orang tua karena sudah kecanduan dengan game. Yang terakhir, hilangnya adat istiadat dan tata krama. Sekarang bukan zamannya Siti Nurbaya. Begitulah komentar anak muda jika disebutkan masalah adat dan tata krama pergaulan khususnya di ranah Minang. Selanjutnya, dampak negatif bagi khalayak ramai. Banyak terjadi kasus penculikan akibat bergaul di media sosial berupa Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, Telegram, dan sebagainya. Banyak orang yang mengabaikan lingkungan sekitarnya seperti sedang bermain dengan teman, tapi hanya sibuk dengan handphone. Dahulu, sebelum adanya teknologi, itu tidak pernah terjadi. Namun sekarang hal ini sudah menjadi kebiasaan. Beberapa hal yang dapat dilakukan agar hal seperti itu tidak terjadi lagi ialah dengan memblokir situs-situs yang mengantarkan kita ke hal negatif dan menggunakan teknologi untuk menghasil hal positif, menjaga diri dan penawaran yang tidak jelas manfaatnya, mengatur waktu penggunaan agar tidak kecanduan, tidak perlu mengekspos kegiatan kita sehari-hari agar tidak memunculkan kesempatan orang untuk mengambil keuntungan, dan terakhir, berinternetlah dengan sehat. Maksudnya yaitu berinternet sesuai kebutuhan kita. Demikian supaya kita senantiasa bijak dan berhati-hati menggunakan teknologi. Karena apa? Karena sesuatu yang ada pasti ada dampak positif dan dampak negatifnya. Untuk lebih mudahnya kita perlu rumah yang kondusif. Lingkungan kondusif dan aman dapat membantu mencegah hal-hal negatif terjadi. Fakta ini memberikan efek psikologi yang tinggi dan berpengaruh terhadap perilaku, sikap, terutama bagi pelajar. Perubahan teknologi dari waktu ke waktu yang semakin canggih membuat remaja menjadi lupa diri dan menjadi kecanduan. Agar remaja tidak salah menggunakan internet, beberapa hal yang harus kita sadari, yaitu dimulai dari diri sendiri.
kita harus menyadari apa yang kita lakukan itu salah. Jika kita terlambat sadar akan penyalahgunaan teknologi, maka akan banyak korban di masa depan. Dan jika kita mengaku remaja yang bercita-cita menjadi generasi muda Indonesia, maka kita tidak boleh melakukan itu. Itu akan berbahaya bagi kita sendiri, keluarga, lingkungan, dan negara. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah dan janggal, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.